Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Ilham Sulaiman, NIM 21050101172, periode PKK pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan tentang peran Kementerian Kebudayaan dalam mempromosikan budaya Indonesia. Karena saya sebelumnya PKK di Kementerian Kebudayaan, tepatnya di Direktorat Promosi. Baik, ini adalah latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalahnya. Yang pertama, ke latar belakang dulu. Kekayaan budaya Indonesia itu sangat banyak sekali. Bahkan lebih dari 1.300 suku bangsa dengan keragaman budaya yang bermacam-macam. Nah, tantangan globalisasinya. Di era globalisasi dan digitalisasi, budaya Indonesia ini menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dari arus budaya asing yang masuk secara masif. Kementerian Kebudayaan ini punya peran strategis, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemajuan kebudayaan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi promosi budaya Indonesia ke kancah internasional. Lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana peran Kementerian Kebudayaan dalam mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional. Program dan strategi apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dalam mempromosikan budaya Indonesia, dan juga bagaimana efektivitas program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan. Lalu batasan masalahnya. Lingkup waktunya. Penelitian ini difokuskan pada periode 2024-2025, yaitu pada masa awal-awal berdirinya Kementerian Kebudayaan ya. Karena memang kementerian ini baru. Lingkup subjeknya adalah penelitian ini berfokus pada program-program promosi budaya yang dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan, terutama di Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama di Kementerian Kebudayaan. Lingkup objeknya, ini penelitian yang membahas strategi dan program promosi budaya Indonesia ke kancah internasional. Nah, lingkup wilayahnya, penelitian ini terbatas pada promosi budaya Indonesia di tingkat internasional. Ini tidak mencakup promosi budaya di dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitiannya. Yang pertama, menganalisis peran Kementerian Kebudayaan. Yang kedua, mengevaluasi program promosi budaya. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi promosinya seperti apa. Yang keempat, merumuskan rekomendasi. Nah, manfaat penelitiannya nih. Ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama memperkaya literatur, yang kedua referensi akademiknya juga mudah-mudahan akan menambah, yang ketiga adalah pengembangan teorinya. Nah, manfaat praktisnya juga ada tiga nih. Bagi Kementerian Kebudayaan, ini memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program nih. Terus, bagi pelaku budaya, ini memberikan pemahaman tentang dukungan pemerintah dan peluang kolaborasi dalam mempromosikan karya budaya ke dunia internasional. Lalu yang terakhir adalah bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia yang sangat penting dan sangat banyak. Landasan metode penelitian. Nah, landasan metode penelitiannya yaitu pakai paradigma penelitian kualitatif, yaitu pendekatan secara interpretatif dan juga peneliti sebagai instrumen. Dan juga pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara apa adanya, tanpa memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dan kerangka metode. Kerangka pemikiran itu setidaknya ada tiga ya. Yang pertama input, yaitu dari kekayaan budaya Indonesia. Terus dari input itu diproses ya, melalui program promosi Kementerian Kebudayaan. Lalu dari proses itu dikeluarkan menjadi output, yaitu pengakuan internasional dan soft power. Lalu kerangka metodenya, yaitu dengan persiapan penelitiannya, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, lalu terakhir adalah penyusunan laporan. Nah, ini adalah metode kualitatif deskriptif. Karakteristik metode ini adalah latar alamiah, tidak dimanipulasi apa adanya. Terus datanya adalah deskriptif,
berupa kata-kata, gambar, dan deskripsi, bukan angka atau statistik. Terus yang ketiga adalah peneliti sebagai instrumen. Peneliti ini berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Yang terakhir adalah analisis induktif, pengembangan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Nah, teknik pengumpulan datanya dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitiannya juga ada beberapa, yaitu informan utamanya, kedua informan pendukung, dan yang ketiga adalah lokasi penelitiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih.